Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi dan melanjutkan pembelajaran kita dengan keadaan yang sama. Semoga kalian semua sehat selalu dan bersemangat untuk belajar di masa pandemi virus corona ini. Kita kembali melanjutkan pembahasan yang minggu lalu dengan judul yang sama, yakni menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Namun yang akan kita bahas minggu ini yakni menghindari judi dan pertengkaran. Nah, jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Dan mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang menghindari minuman keras atau khamar. Orang yang mengkonsumsi khamar dapat menyebabkan akalnya tertutup, sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri, yang sering kita sebut dengan mabuk. Salah satu cara menghindari minuman keras yakni menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Lalu, selain kita menghindari khamar, kita juga harus menghindari judi dan pertengkaran. Karena apabila kita tidak menghindarinya, maka dari itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, setelah kita mengingat materi kita pada minggu lalu, kita lanjutkan pembahasan kita pada minggu ini. Nah, pada minggu ini pembahasan kita yang pertama pengertian judi, yang kedua dampak dari perjudian, yang ketiga cara menghindari perbuatan judi, yang keempat hikmah menghindari perjudian, yang kelima pengertian pertengkaran, yang keenam dampak dari pertengkaran, dan yang terakhir cara mencegah pertengkaran. Berhubung pembahasan kita pada hari ini masih berkaitan dengan Quran Surah Al-Ma'idah Surah kelima ayat 90-91, maka saya cantumkan lagi dalil Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Pembahasan kita yang pertama yakni pengertian berjudi. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula. Menurut Imam Syaukani, berjudi adalah setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain. Judi juga bisa membuat orang yang melakukannya ketagihan, karena mereka tergiur dengan harta yang dipertaruhkan. Tidak sedikit dari mereka yang mencuri karena kehabisan uang untuk berjudi. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana dampak dari perjudian? Dampak dari perjudian itu sendiri, yang pertama, berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi orang lain. Yang kedua, judi juga dapat merugikan ekonomi bagi yang melakukan perjudian. Terus yang ketiga, menjadi malas bekerja karena terlalu fokus ke judi. Dan yang terakhir, judi juga dapat menghancurkan kerukunan dan keharmonisan keluarga. Setelah kita mengetahui dampak dari perjudian itu sendiri, lalu bagaimana cara kita menghindari perbuatan judi? Nah, cara menghindari perbuatan judi yang pertama, menindak secara tegas para pelaku perjudian ke aparat yang berwenang. Lalu yang kedua, berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Yang ketiga, senantiasa mencari rezeki yang halal. Dan yang keempat, selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus perjudian. Nah, itulah beberapa di antaranya cara menghindari perbuatan judi. Nah, cara menghindarinya ini sebenarnya tergantung bagaimana cara kalian sendiri untuk menghindari perbuatan judi. Nah, hikmah dari menghindari perjudian itu yang pertama,
Perekonomian keluarga akan menjadi stabil dengan berbagai usaha yang halal dan berkah. Yang kedua, melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Dan yang ketiga, kehidupan dalam keluarga menjadi kokoh dan mandiri karena jauh dari persengketaan. Selain menghindari judi, kita juga harus menghindari pertengkaran. Nah, jadi pengertian dari pertengkaran itu sendiri adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lain mengalami perbedaan pendapat dan pemikiran, sehingga menyebabkan pertengkaran, baik melalui lisan maupun tindakan. Nah, kalian pasti pernah mendengar pepatah, menang jadi arang dan kalah menjadi abu. Nah, inilah gambaran bagi orang yang berkelahi atau bertengkar. Sama-sama tidak menguntungkan dan malahan kita mendapatkan dosa. Apalagi sampai terjadinya pembunuhan. Itu termasuk dosa yang besar. Hal ini juga dijelaskan pada Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Nah, di Quran Surah Al-Maidah ayat 91 ini menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan sangat dilarang, karena tindakan menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak yang dirasakan dari pertengkaran. Yang pertama, putusnya tali silaturahmi. Yang kedua, berujung pertikaian antar sesama. Dan yang ketiga, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya masih banyak lagi dampak-dampak yang dirasakan dari pertengkaran itu. Dan ini yang saya sebutkan tadi itu cuman beberapa dampaknya saja. Lalu bagaimana cara mencegah pertengkaran? Nah, cara mencegahnya yang pertama, orang yang hendak melakukan pertengkaran itu diberikan pengertian untuk memahami bahwa pertengkaran itu tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, membiasakan diri agar selalu meminta dan memberi maaf kepada orang lain. Yang ketiga, menyadari akan bahayanya pertengkaran. Nah, cukup sekian materi pada minggu ini. Lalu minggu depan kita akan membahas bab 3. Tolong perhatikan tugas yang ada di video ini. Nah, setelah itu kalian kerjakan dan kalau sudah selesai silahkan dikirimkan ke WA saya. Sekarang kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran ini bisa kalian pahami dan bisa kalian ambil hikmahnya. Terus semangat menuntut ilmu, karena Allah selalu senang dengan hambanya yang menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.